Di video sebelumnya kita udah sempet bahas soal FDV atau Fully Diluted Valuation, di mana harga token kelihatan murah padahal aslinya valuasinya udah tinggi. Dan banyak trader yang nggak sadar mereka belinya di puncak valuasi cuma karena market cap yang kelihatan kecil. Tapi itu tuh baru satu bagian aja. Dan di video kali ini kita bakal bahas lebih dalam tentang gimana harga token itu bisa dikontrol lewat tokenomics, mulai dari sistem vesting, burn, dan juga supply trap yang nggak kelihatan. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita tahu apa itu tokenomics. Jadi tokenomics itu singkatan dari token dan economic. Simpelnya cara project buat ngatur ekonomi token mereka. Kalau misalnya di saham kita baca laporan keuangan buat tahu perusahaannya sehat atau enggak, di kripto kita baca tokenomic buat tahu sehat atau enggaknya ekonomi token itu. Mulai dari seberapa banyak token yang beredar, siapa aja yang pegang, dan lain-lain. Kalau misalnya tokenomicnya sehat, harganya bisa lebih stabil karena distribusinya jelas dan juga fair. Tapi kalau dari awal emang udah didesain sepihak, misalnya kayak supply-nya bisa diatur seenaknya oleh tim, yaitu tuh cuma jadi alat buat ngeset harga, ngatur timing distribusi, dan ngebuat retail-retail kayak kita FOMO doang. Jadi penting buat tahu tokenomics sebuah token, karena dengan tahu kita jadi bisa baca resiko sebelum masuk ke token tersebut. Kita mulai dari vesting. Vesting itu sistem rilis token secara bertahap, tapi poin utamanya di sini kita nggak cuma bakal bahas seberapa besar token yang bakal masuk ke market, tapi siapa yang pegang dan apa yang bakal mereka lakukan pas tokennya udah di-unlock. Coba bayangin kamu beli token di harga $1 pas supply yang baru beredar itu 10%. Terus 2 minggu kemudian bakal ada token unlock 20%. Dan yang megang itu investor awal yang dapat harga di $0,05. Berarti mereka udah cuan sekitar 20x. Kira-kira mereka bakal tetap hold atau bakal jual? Dan kalau misalnya mereka jual, siapa yang bakal beli? Kalau emang ada demand yang cukup kuat, kemungkinan harganya bakal bertahan. Tapi kalau misalnya enggak, ya retail-retail kayak kita bakal jadi exit liquidity-nya. Jadi penting buat gak cuma lihat jadwal vesting doang, tapi lihat siapa yang dapat tokennya, seberapa besar margin cuan mereka, dan kira-kira mereka bakal jual pas kondisi market seperti apa. Selanjutnya kita bahas burn. Burn ini salah satu trik yang paling sering dipakai untuk ngebikin token kelihatan langka. Karena ibaratnya kayak token di burn, terus supply-nya berkurang dan itu positif buat harga. Tapi nggak selamanya burn itu punya impact yang nyata di kripto. Karena kalau misalnya supply turun, nggak otomatis ngebuat harga naik, kecuali emang ada demand. Logikanya gini, ada 1 juta token, terus yang di burn atau dibakar itu 100.000. Supply-nya turun 10%. Tapi kalau nggak ada yang beli, nggak ada volume, emang jadi lebih langka? Iya, jadi lebih langka, tapi langka buat siapa? Makanya sering banget token udah burn besar-besaran, tapi harganya malah makin turun karena yang di burn atau dibakar itu cuma supply, sedangkan market itu butuhnya alasan untuk beli. Jadi burn itu benar-benar baru efektif kalau emang ada demand yang nyata. Contohnya kayak BNB. BNB ini rutin melakukan burn, tapi dia itu emang ada utility-nya. Bisa dipakai buat gas fee di BNB chain, ikut launchpad, atau diskon fee di Binance. Jadi walaupun supply-nya turun, permintaannya tetap tinggi, dan itu yang ngebuat efek burn-nya itu berasa. Di video sebelumnya kita udah sempat bahas soal supply kecil yang ngebuat harga token kelihatan murah dan gampang naik. Tapi itu baru permukaan aja. Dan di sini kita bakal bahas tentang bentuk lain dari supply trap, yaitu distribusi supply secara diam-diam. Jadi supply trap itu nggak melulu soal jumlah token yang belum beredar, tapi kapan dan gimana token yang udah di-unlock itu bakal masuk ke market. Karena biasanya token yang udah di-unlock itu bisa jadi nggak langsung dijual, tapi disimpan dulu dan baru dilepas pas timingnya tepat. Misalnya pas project bikin campaign, listing di exchange, atau pas market hijau. Jadi token ini baru dilepas pelan-pelan lewat checks atau DEX tanpa ngebuat candle yang mencolok. Jadi harganya nggak langsung anjlok, tapi turun perlahan. Kesannya kayak retracement biasa, padahal market lagi disupply pelan-pelan. Dan itu pentingnya kita nggak ngelihat tokenomics dari total supply aja. Kita penting juga buat ngelihat siapa yang pegang token itu, dan di kondisi market seperti apa mereka ngelepas tokennya. Karena kelangkaan itu nggak cuma soal supply yang dikit, tapi bisa jadi karena yang megang belum lepas. Dan pas mereka lepas, ya harganya turun tanpa kita sadari. Padahal semua datanya ada, tapi emang kita belum biasa aja ngebaca itu. Sekarang pertanyaannya, gimana cara bacanya sebelum masuk ke token? Sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama itu jangan cuma ngelihat vestingnya rapi, tapi coba lihat siapa yang pegang tokennya dan history walletnya. Kedua, kalau emang tokennya itu
di burn, coba cek fungsinya apa. Kalau emang nggak ada fungsi, mau di burn 90% pun ya nggak bakal ngangkat harga. Yang ketiga, coba cek volumenya. Kalau volumenya kecil tapi token unlocknya besar, ya bisa jadi tekanan jualnya nggak bakal ke cover sama demand. Dan yang keempat, coba cek siapa yang kontrol narasinya. Kalau semuanya itu terlalu rapi dari listing, burn, campaign, tapi aslinya nggak ada utility, ya itu tuh udah tanda-tanda red flag. Selama ini kita ngelihat tokenomics sebagai angka, fasting, burn, supply, tapi realitanya itu bisa dimanipulasi. Contoh paling umumnya itu project ngumumin burn rutin, tapi ternyata mereka cuma burn sekali, sisanya janji manis di white paper. Selain itu kayak fastingnya rapi, tapi nggak tahu siapa yang pegang. Dan yang paling jarang disadari itu token yang dijual tanpa kelihatan dijual. Contohnya itu developer transfer token ke CEX tanpa narasi apa-apa, atau ada volume yang naik di DEX tapi nggak jelas addressnya dari mana. Project ngumumin airdrop tapi sebenarnya itu cara mereka distribusi token lama yang udah di-unlock. Jadi intinya kita nggak bisa ngelihat dari angka aja. Itu dia 3 hal penting tentang tokenomics yang sering ngefek ke harga. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Kira-kira di next video mau bahas apa? Komen di bawah.